Dan pemirsa, kita tiba di segmen terakhir dialog tentang kampanye negatif Pilpres, dan kita akan saksikan dulu mengenai pernyataan dari Emil Salim terkait dengan mafia migas. Inilah pernyataan dari Emil Salim, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, yang menyatakan benar memang ada mafia minyak yang disebut-sebut itu. Dia itu adalah salah satu sahabat dari salah satu cawapres. Mafianya itu keturunan Pakistan. Kamu tanya saja dia. Dalam kurung, cawapresnya dalam hal ini Hatta Rajasa, pasti dia tahu. Ya, itu adalah pernyataan dari Emil Salim, dan setelah kita cermati mengenai berita selanjutnya, ini ada disebutkan bahwa Muhammad Riza Khalid yang merupakan petinggi Petral dan anak usaha PT Pertamina ini disebutkan dekat dengan Pak Hatta Rajasa, dan kemudian ini mempermudah dia untuk menjadi mafia migas. Itu disampaikan dari Pak Emil Salim. Jadi ini memang ada, ini beritanya ya. Perlu diluruskan. Jadi Reza itu bukan petinggi Petral. Dia adalah suppliernya. Oke, baik. Ini jadi kalau yang disebut apa Reza ya, saya sih nggak kenal ya. Tetapi logikanya kalau Reza itu sudah importir besar untuk BBM maupun crude oil, saya pikir mungkin jangan-jangan 70% menteri dikenal sama beliau. Itu logikanya aja. Sebagai kebetulan sebelum anggota DPR RI saya tahun 99, saya kan dulu juga wira swasta ya, bisnis. Jadi selalu semua mau di akrab gitu. Apalagi level yang besar seperti Menko Reza. Artinya pasti di approach. Mungkin ya nanti kalau kita sebut menteri-menteri, saya pikir kalau 70% pun kenal baik. Itu kan soal kenal. Artinya personal. Jadi tidak bisa tendensius. Mungkin ada foto sama-sama seperti saya sekarang. Mungkin Pak Kurtubi juga waktu kita kampanye-kampanye atau konsolidasi di daerah. Mungkin ratusan foto-foto berdua misalnya kan, artinya pengen foto apa semua setiap ada acara. Nah itu kan tidak bisa sebagai referensi bahwa sudah terjadi kong kali kong atau apa gitu. Kalau memang ada bukti ya diproses saja secara hukum. Bisa diajukan ke Polri, ke Kejaksaan Agung, ke KPK. Dan gitu. itu yang dilakukan oleh organisasi SKK Migas, semacam LSM ya, bukan SKK Migas, Migas. Mereka kelihatannya punya bukti-bukti untuk mengajukan itu, dan Pak Hatta kita dengar tadi juga supaya mau membongkar kan, ini bagus untuk kepentingan bangsa dan negara. Artinya kedua pihak ini menginginkan apa namanya pencoleng lah katakan begitu di sektor migas ini, mafia migas, supaya dibongkar. Dan memang ini bagus sekali ini. Jadi dimulai dengan alat-alat bukti, dilaporkan aja ke KPK. Pak Hatta kalau memang punya alat bukti, kita himbau beliau juga melaporkan ke pejabat-pejabat penegak hukum. Dan memang visi misinya Capres nomor 1, apalagi Bapak Prabowo Subianto selalu mengatakan bahwa akan mengupayakan ataupun menghapus ataupun meminimalisir kebocoran-kebocoran yang sampai 1.000 triliun. Itu maksudnya kebocoran-kebocoran itu bukan langsung yang semua dari APBN, biarpun ada dari APBN, tetapi potensi-potensi penerimaan negara yang banyak dirampok lah, seperti itu. Tapi ini kan akhirnya bergulir juga secara dari sisi dalam konteks tanda kutip politik ekonomi ya. Nah, itu jadi termasuk seperti ini tentunya visi misinya Capres nomor 1 adalah meminimalisir korupsi, menindak korupsi, akan betul-betul memperkuat KPK. Memang itu visinya agar apa? Penerimaan negara bertambah, inefisiensi belanja negara dihapus atau dipersedikit lah gitu, diminimalisir, sehingga menambah anggaran belanja, menambah keuangan negara untuk kemakmuran rakyat secara bersama. Itu yang program-program untuk kerakyatan, untuk membangun 2 juta hektar lahan pertanian, untuk 1 miliar ke per desa, untuk membangun infrastruktur di desa, untuk ke pendidikan, untuk kesehatan, semua. Ini kan itulah ekstra anggaran dari situ. Pak Ramson, ini kan sudah bergulir menjadi kampanye negatif. Kemudian akhirnya sudah dilaporkan juga ke KPK. Mungkin ada tindakan khusus mungkin dari tim ses dari Prabowo Hatta yang mungkin menyampaikan ini sebetulnya fitnah, ini tidak benar. Mungkin ada tindakan khusus mungkin yang akan dilakukan. Kalau Pak Hatta Rajasa kan memang tidak berbuat apa-apa, jadi merasa tidak berbuat apa-apa, hanya nanti akan melanjutkan visi misi untuk membongkar segala mafia-mafia yang menimbulkan inefisiensi keuangan negara,
yang menimbulkan kebocoran-kebocoran keuangan negara itu akan dilakukan setelah Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Itu memang sudah visi dan misi. Itu sebabnya perlu penguatan KPK. Juga nanti ada satu Menko yang memperkuat penegakan hukum. Yang mungkin ini nanti Pak Mahfud nih untuk memperkuat posisi Kejaksaan Agung, memperkuat posisi Polri, mendorong penguatan KPK. Ini memang ada, terpaksa saya buka di sini. Itulah visi misinya Pak Prabowo Subianto dan Pak Hatta Rajasa untuk betul-betul meminimalisir korupsi karena ini adalah penyakit negara ini sekarang ini. Baik, Pak Qurtubi, tercermin tidak di dalam visi dan misi dari tim ses Prabowo Hatta ini untuk kemudian melawan mafia migas? Belum saya lihat, ya. Belum ada lihat secara konkret visi misi teman sebelah kita ini untuk menghilangkan peluang, menutup mati ya peluang munculnya mafia migas ini. Begini. Kalau menurut pendapat saya, caranya gampang. Kita sudah bosan dengan mafia migas ini karena merugikan negara sudah sekian banyak, luar biasa ya. Caranya adalah stop, larang mengimpor migas lewat pihak ketiga. Meskipun pihak ketiga supplier ini ditunjuk lewat mekanisme tender, jujur dan transparan. Mengapa? Meskipun sudah transparan meskipun tetap kita rugi karena yang namanya trader pihak ketiga dia bukan produsen. Dia membeli migas dari produsen untuk dijual ke Pertamina. Demikian di sisi ekspor juga. Ya. Migas yang kita mau ekspor itu jangan lewat pihak ketiga. Begitu lewat pihak ketiga peluang kita ciptakan. Nah, kalau ingin peluang mafia dihilangkan, ya stop ekspor maupun impor melalui pihak ketiga. Pertamina, perusahaan negara sebagai entitas bisnis, dia bisa melakukan transaksi bisnis. Ini ke depan, kita harus rencanakan bahwa semua transaksi migas di Singapura yang besarnya sekitar 45 miliar dolar harus dia lakukan di Jakarta. Sehingga perbankan di Jakarta ini mampu mengakomodir transaksi 45 miliar dolar. Ya, mengapa kita yang butuh migas kok transaksinya di Singapura? Harus transaksinya di Jakarta. Ini harus dipersiapkan. Bila perlu kita bangun oil hub di sekitar Riau, di sekitar Selat Lombok, Nusa Tenggara Barat, dibangun di situ karena alur tanker yang raksasa bisa karena selatnya dalam. Minyak mentah dari Australia maupun dari Afrika Barat bisa dikumpulkan dulu di NTB. Ini harus jadi satu itu ya, bahwa perdagangan migas untuk Indonesia transaksinya harus di Jakarta sehingga BPK, KPK dan seterusnya bisa memantau. Tapi kalau model sekarang dilanggengkan di mana Petral sebagai katanya trading arms-nya Pertamina, tetap peluang itu terjadi meskipun sebagian mereka mengklaim membeli dari NOC. NOC Thailand itu bukan produsen. Jadi jelas visinya Capres nomor 1, Pak Prabowo sudah berkali-kali mengatakan akan meminimalisir potensi kebocoran 1.000 triliun rupiah. Itu kan bukan main-main itu. Tapi termasuk hal tadi yang dimukakan Pak Qurtubi, itu strategi operasionalnya. Antara lain kita nanti akan mereposisi posisi Pertamina sebagai BUMN agar itu tadi bahwa bagaimana memperpendek jalur antara produsen minyak dengan Pertamina ataupun BUMN yang ditugaskan mendistribusikan BBM kepada masyarakat. Itu tadi yang memang volume BBM yang diimport gitu. Tapi ini nanti di satu sisi di dalam negeri ini akan diperkecil selisihnya dengan tadi 3 strategi yang sudah saya kemukakan tadi. Jadi itu jelas ada di visi Pak Prabowo Subianto dan Pak Hatta Rajasa. Jadi Pak Hatta Rajasa cukup clear soal itu, cukup clean soal itu. Baik, kalau misalnya memang terpilih, mudah-mudahan bisa merealisasikan semua. Insya Allah terpilih, karena kecenderungannya begitu. Rakyat sekarang makin menggebu-gebu mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Pak Hatta Rajasa. Terima kasih. Kita dukung ya, mafia migas ini diberantas. Betul. Nanti akan kita minta juga masukan-masukan dari Pak Qurtubi. Baik, terima kasih Pak Ramson telah bergabung bersama kami. Pak Qurtubi juga terima kasih. Selamat pagi. Pak Qurtubi, selamat pagi.